Salam, selamat pagi Senin bagi kita. Salam sehat, salam semangat di awal pekan, Bapak Ibu Saudara. Puji syukur pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Arnata Karani MTH. Masih dalam kesempatan renungan pagi hari ini. Kembali sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan untuk memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kembali kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pemeliharaanmu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh dipelihara oleh Tuhan, sehingga boleh dibangunkan dengan kesehatan kekuatan yang baru di pagi Senin yang penuh dengan sukacita ini Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami tahu akan ada banyak pergumulan dan tantangan sepanjang minggu ini, tapi di awal pagi ini Tuhan, kami hendak bersyukur, bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena itu di kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus menuntun, membimbing agar firman-Mu sungguh menjadi suluh pelita, garam dan terang bagi kehidupan kami. Sehingga firman-Mu sungguh menjadi kekuatan harap kami, terutama bagi kami sebagai keluarga dan rumah tangga maupun pribadi. Kami hendak merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 7 ayat 1 hingga yang ke-9. Demikian saya bacakan. Perikopnya tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi tiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal di dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang hamba Tuhan memang tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tentu banyak hal yang harus dia hadapi. Banyak sekali persoalan
yang beragam di dalam jemaat. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, tentu dia harus memiliki jawaban terhadap persoalan-persoalan yang diketengahkan itu. Minimal bisa memberikan jawaban yang bijak dan jawaban yang boleh dikatakan memenuhi keinginan dari si penanya. Karena itu menjadi penting bagi seorang hamba Tuhan untuk melengkapi dirinya dengan pengetahuan Alkitab dan juga aturan-aturan gereja. Ya, karena tidak mungkin kemudian menjadi seorang hamba Tuhan dia tidak dilengkapi dengan pengetahuan Alkitab dan juga tentang aturan-aturan gereja. Sangat dibutuhkan hikmat oleh seorang hamba Tuhan dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di zaman dahulu. Ia menerima surat dari jemaat di Korintus. Ya, ia menerima surat dari jemaat di Korintus dan Rasul Paulus dituntut untuk memberi jawab agar persoalan jemaat itu dapat diatasi atau tidak semakin meruncing. Dan dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan Saudara, inilah respon Rasul Paulus terhadap pertanyaan jemaat soal atau tentang perkawinan. Ya, soal perkawinan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Korintus itu adalah kota dengan reputasi yang besar. Di Korintus itu ada banyak macam hiburan, berbagai teater, bahkan juga pasar serta kuil. Dan di Korintus, Bapak Ibu dan Saudara, juga merupakan pusat penyembahan dewa Asklepius. Ya, ini pusat penyembahan dewa Asklepius. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara, di sana juga pusat penyembahan terhadap Dewi Cinta, Afrodit. Ya, penyembahan terhadap Dewi Cinta, Afrodit. Nah, dengan latar belakang seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara, tidak heran jemaat itu juga tentu dipengaruhi. Ya, jemaat itu bisa saja kemudian ikut-ikutan. Nah, kabar buruk tentang keberadaan jemaat yang seperti ini atau tentang kebejatan moral perzinahan dan percabulan ini kemudian ditanyakan oleh jemaat di Korintus, apa dan bagaimana seharusnya kehidupan Kristen mengenai pernikahan. Nah, karena itu kemudian Rasul Paulus menulis surat yang meluruskan pandangan atau pemahaman warga jemaat, bahkan menasehati mereka supaya mereka dapat mengikuti apa yang sebenarnya dituntut oleh Tuhan. Kita melihat di awal, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ungkapan Rasul Paulus begini, bagian awal. Adalah baik kalau laki-laki kalau ia tidak kawin. Mungkin kita pikir, ya, nggak usah kawin begitu seorang laki-laki. Tapi apa ini ungkapan yang dimaksud Paulus, ya? Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa adalah baik kalau laki-laki tidak menikah atau tidak terikat hubungan pernikahan. Saya membandingkan teks ini dengan membaca Alkitab versi bahasa Inggris, ya, KJP atau King James Version. Ya. Di dalam KJP dikatakan begini, "It's good a man not to touch a woman." Ya, mungkin tidak terlalu tepat, ya Bapak Ibu saya membahasakannya, tapi artinya begini. Ya. Not to touch a woman artinya tidak menyentuh perempuan. Nah, kalau kita melihat dari KJP Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa maknai bahwa yang dimaksudkan Paulus dengan mula-mula nasihatnya itu adalah alangkah baiknya kalau laki-laki tidak menyentuh perempuan atau yang tidak terikat hubungan dengan pernikahan itu tidak boleh disentuh. Itu berarti bahwa, ya,
Bagi Paulus, ayat berikutnya mengingatkan bahwa alangkah baiknya supaya menghindari bahaya percabulan. Karena dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan agar laki-laki dan perempuan tidak melakukan percabulan, terlibat hubungan yang tidak sah, sehingga baik setiap laki-laki mau mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama harus diresmikan dalam lembaga perkawinan. Karena hubungan seksual harus dikuduskan di dalam pernikahan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Rasul Paulus sangat mengecam tindakan yang kurang pantas itu di dalam kehidupan berjemaat. Bahkan ia mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan ada sampai terjadi kemudian wajah buruk dari dunia itu juga masuk ke dalam kehidupan jemaat. Jangan sampai wajah buruk dari masyarakat itu masuk ke dalam kehidupan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini berarti kemudian betapa pentingnya kekudusan sebuah pernikahan itu. Bagaimana pasangan itu saling mencintai, bagaimana keluarga itu dibina, dibangun dalam keharmonisan, baik terhadap suami dan istri, terhadap anak, terhadap seluruh keluarga besar, bahkan terlebih lagi terhadap Tuhan. Sangat penting bagi kita orang Kristen pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ini adalah bagian ayat yang sangat tepat kembali mengingatkan kita bersama bahwa betapa Tuhan itu menginginkan di dalam kehidupan kita ini sebuah hal yang bernilai kudus. Terutama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah ketika kita memutuskan untuk bujangan atau tidak menikah, maka mari kita gunakan keputusan untuk tidak menikah itu untuk hal-hal yang baik. Bukan kemudian mentang-mentang saya tidak menikah, sembarangan saya saja, saya suka pilih yang mana dan sebagainya. Tapi Tuhan mau, ya, karena ada dalam ayat kita Paulus katakan, seperti aku yang tidak menikah, maka aku gunakan ini semua untuk pelayanan di ladang Tuhan. Ini pertama yang menjadi catatan renungan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalaupun misalnya kemudian kita oleh karena hal tertentu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, ya, kita menikah tapi kemudian Tuhan memanggil salah satu pasangan kita, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita tahan untuk tidak menikah lagi, maka ada tanggung jawab yang harus kita urus. Misalnya kalau Tuhan berikan anak-anak, Tuhan berikan, ya, keluarga buat kita sepeninggal mendiang istri atau suami kita, maka itu yang kita urus. Tapi kalau kita memutuskan untuk menikah lagi, maka mari laksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Bukan pula dengan niat, maksud yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi niat dan maksud untuk bertanggung jawab secara penuh, untuk terus melanjutkan karya Allah dengan pasangan baru kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sedang menjalani pernikahan, tentu tidak mudah perjalanan rumah tangga keluarga kita. Banyak suka duka, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin bersama dengan Tuhan, Sang Kepala Gereja, Sang Kepala rumah tangga, karena Dia adalah kepala dari setiap rumah tangga kita, maka Ia akan menuntun kita memasuki kehidupan ini, bahkan menjauhkan kita dari dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, bahkan secara khusus dosa percabulan. Nah, karena itu saudara, keluarga dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita junjung tinggi nilai-nilai kekudusan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam keluarga kita. Karena Tuhan memberkati kita untuk hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan kita tanamkan untuk hidup kita sebagai orang Kristen. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat berkarya bagi kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah.
Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah berhenti. Hari ini pun kami rasakan itu Tuhan sangat menyemangati hidup kami ketika di awal pekan ini Tuhan telah membangunkan kami dengan kesehatan kekuatan yang baru. Bahkan kami tunduk sujud di hadapan-Mu ya Tuhan dalam rasa syukur di pagi hari ini. Bahkan kami diberkati, dibaharui oleh firman-Mu yang telah kami dengar. Kami menyadari hidup dan kehidupan kami ini penuh dengan tantangan untuk memberlakukannya. Tapi dengan mendengarkan firman-Mu hari ini, biarlah kami kembali diingatkan bersama agar hidup dan kehidupan kami senantiasa dikuduskan di hadapan Allah. Bapa, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Tuhan yang menanamkannya dalam loh hati kami masing-masing sehingga bertumbuh berbuah. Kami memakai pikiran kami untuk melakukan firman Tuhan, memakai hati kami untuk memikirkan firman Tuhan, bahkan dengan tangan kaki kami bertindak melakukan firman Tuhan. Bapa di sorga, mohon pimpinan-Mu untuk perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami memasuki pekan yang baru ini, di awal bulan ini Tuhan, memasuki hari yang keempat. Biarlah Tuhan, Engkau yang sumber berkat itu telah memberkati kami. Apa yang ada pada kami, yang telah Tuhan berkati melalui setiap usaha pekerjaan kami, baik yang kami terima melalui hari-hari kami, bahkan awal bulan kami maupun pertengahan bulan kami yang belum kami terima, namun kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami hari lepas hari. Bapa di sorga, mohon Engkau memberkati setiap keluarga rumah tangga yang akan melanjutkan hidup hari ini, akan bekerja, akan berusaha, akan menjalankan tugas aktivitas dimanapun kami berada. Mohon keselamatan daripada Tuhan yang terbaik Tuhan berikan. Tuhan memberi semangat dan hidup baru yang Tuhan senantiasa perbaharui bagi kami. Sehingga langkah kami adalah langkah iman, langkah kami adalah langkah pengharapan yang Tuhan boleh berkati dan tuntun. Mari ya Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi, setiap kami jemaat-Mu. Secara khusus kami warga jemaat GKI Banjarbaru ataupun orang percaya, orang Kristen dari mana saja atau tinggal di mana saja, Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami sehingga kami jadi berkat bagi orang lain dan hidup kami menjadi contoh dan teladan yang dapat dilihat disaksikan oleh orang lain, karena melalui itu kami melakukan firman Tuhan. Namun kami bermohon ya Tuhan, karena siapakah kami yang sempurna sampai dengan pagi hari ini? Ada di antara kami yang masih bergumul dengan masalah. Kami mohon Tuhan memberi kami kesanggupan, kemampuan, bahkan akal, pikir, hikmat, bijaksana untuk menyelesaikan setiap masalah ketika itu masih kami bawa sampai dengan hari ini. Ataupun juga Tuhan, kami dalam keadaan sakit dan lemah, mohon pimpinan Tuhan agar memulihkan, menyembuhkan kami sehingga kami dapat melanjutkan hari-hari kehidupan kami dengan baik. Hibur kuatkan kami yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang kami kasih, cintai dalam kehidupan ini Tuhan, agar jamahan lawatan Tuhan, penghiburan yang sejati daripada Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa dalam sorga, berkatilah hidup dan kehidupan kami jikalau demikian. Yang kami alaskan, pertaruhkan hidup kami hanya dalam tangan kuasa Allah yang maha sempurna di tengah kehidupan kami yang tidak sempurna. Inilah seluruh doa kami di pagi hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampunan dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, terima kasih, puji Tuhan. Salam.